Selamat siang semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan terakhir kita di tahun 2024 ya. Insya Allah 2 hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta teman-teman semua. Pada tahun 2024 kita melaksanakan podcast untuk internal kita ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yang akan kita upload untuk keluar ini adalah untuk yang kedua ya, insya Allah untuk yang kedua yang akan kita tayangkan kalau tidak untuk hari Minggu dan hari Senin nanti ya. Tema kita adalah peran Riko ya, penipu di tahun 2025 nanti perannya bagaimana. Sebelum kita lanjut, ini foto mereka ya. Jadi ini di atas ini foto dari keluarga Bin Karna, kemudian dan ini foto Riko Tampati. Jadi bapak dan anak ini yang telah menipu kami sebagaimana teman-teman ketahui bersama ya. Ini foto mereka. Oh ya, alamat mereka di Cilimus di Desa Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau teman-teman masuk lewat Cigombong bisa, jalan pintasnya lewat Cimelati bisa masuk terus, nanti ada Kelurahan Cisaat di sana. Dari Kelurahan Cisaat lurus saja sampai nanti bertemu lapangan bola. Nah, dari lapangan bola itu ada 2 jalur. Kalau mau terus itu bisa, atau kita ke kiri dulu, nanti ada di pom mini, baru kita ambil ke kanan, lurus saja ke depan. Nanti di sana kita akan menemukan Pihara Jiu Cianggong ya. Nah, rumahnya Bin Karna pas di sampingnya itu. Teman-teman yang baru datang, kami ucapkan selamat datang. Tadi kita sudah memulai ini di sesi yang kedua ya. Sesi pertama tadi kita udah untuk internal. Yang baru datang silakan bisa langsung mencicipi hidangan. Yang lain sudah itu ada es, mantap sekali itu esnya, es jelly yang bawa Ustadz Bohori ya, Ustadz Bohori. Makasih Ustadz. Terus ada tahu apa tuh tadi yang bawa juga siapa nih? Terima kasih untuk yang bawa makanan dan snacknya untuk acara kita ini. Silakan disambil ya, saya akan nyambung teman-teman semua seperti yang sudah kita janjikan. Selama ini kan saya tidak pernah menceritakan secara gamblang. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana awal mula saya mengenal daripada keluarga ini ya. Nah, jadi KP apa? Dulu ada penyanyi ya, ada penyanyi. Kita sementara waktu di awal-awal kita penyanyinya kan penyanyi lokal semua nih, teman-teman yang ada di Kawung Luwuk sini yang menyumbangkan suaranya. Nah, terutama kalau malam minggu nih, walaupun saya nggak penggemar dangdut, saya jadi senang dangdut ya. Akhirnya, kemudian waktu berganti waktu. Kami dulu ada namanya Porboy ya, Porboy. Jadi Porboy sempat 2 atau 3 bulan
kemudian berganti lagi. Nah, bergantinya ini salah seorang pemain Porboy itu namanya Rizal Fatahillah, itu anak daripada Bin Karna atau adik daripada Riko Tampati. Dia ini berdua kakak adik dari satu ibu ya, jadi berdua kakak adik. Nah, di awal kemudian setelah Porboy bubar, muncullah Apakustik. Apakustik juga sempat berganti penyanyi satu orang, Cika keluar kemudian diganti dengan Maya, sehingga mereka bertiga dulu tetap. Jadi ada gitaris dan penyanyinya Rizal, anaknya Bin Karna, kemudian ada Maya, ada Belong, ya ada Belong. Jadi bertiga mereka. Itu awalnya tidak ada permasalahan, kita biasa saja nyanyi di sini dan segala macam, kita gembira. Nah, tiba suatu saat Rizal memohon kepada kami, bagaimana kalau nanti minggu depan mereka akan membawa keluarganya kemari. Oh, kami persilahkan, biar bisa kita berkenalan dengan keluarganya dan lingkungannya. Ada beberapa tetangga katanya yang juga mau ikut, dari keluarganya Maya, dari penyanyi, dari keluarganya Belong penyanyinya, dan tetangga lain yang dekat situ. Kami persilakan. Singkat cerita, saya berkenalan dengan Bin Karna. Bin Karna waktu itu memperkenalkan diri sebagai ustadz dengan saya. Saya ustadz karena dari Cemelati, dari ujung ke ujung, bapak dari tukang ojek yang di pinggir jalan itu, tanya saja di sana, nggak ada yang kenal dia katanya. Gitu. Nah, habis itu setiap hari datang Bin Karna dan Riko itu kakaknya Rizal, itu tiap hari ke sini. Setiap hari datang ke sini. Waktu itu bercerita ke saya, dia beternak sapi 20 ekor sapinya, kemudian ditipu oleh orang Serang yang membeli sapinya sebanyak 18 ekor. Ini versi Bin Karna cerita ke saya. Jadi waktu singkat cerita, dia dibeliin sebanyak 18 ekor dengan catatan dibayarnya nanti setelah sapi tiba di Serang. Dia cerita sapi 18 ekor ini dibawa ke Serang, istirahat di rest area Tangerang katanya, yang arah Tangerang sampai Serang itu ada rest area. Nah, di situ makan nasi Padang dulu katanya, di warung Padang, kata Bin Karna ini. Makan nasi Padang, nah, makan, dia negur anunya, katanya yang pembeli ini negur yang penjual nasi Padang segala macamnya. Setelah makan, yang pembeli ini izin keluar sebentar. Bin Karna nunggu lama katanya di sini, lama nunggu di rest area itu, sampai merasa lama sekali nggak ada datang-datang, menanyakan dengan penjual nasi Padang yang ada di rest area itu, kemana orang ini tadi. Nah, kami nggak tahu katanya, kayak dia juga pembeli sama seperti bapak gitu loh. Nah, terus kata Bin Karna, akhirnya dia bingung cari kemana segala macam, nggak tahu lagi tempatnya. Itulah versi dia cerita dia ditipu 18 ekor sapi. Kemudian minta ke saya waktu itu percaya saja, karena dia seorang ustadz katanya. Dia katanya seorang ustadz. Ya saya percaya ceritanya. Kemudian dia bilang, kalau bapak percaya dengan saya, gimana kalau coba mulai kambing dulu pak, katanya kan. Saya nanti yang mengelola. Nah, terserah bapak nanti gimana, apakah sistemnya bagi hasil ataukah dijual bagi hasil atau bagaimana gitu ya. Dia juga cerita pernah bekerja di peternakan, di departemen peternakan di sana. Jadi mengerti soal sapi, soal kambing, soal binatang-binatang itu, terutama sapi dengan kambing. Ya, kami waktu itu tidak langsung mempercayai memang. Saya pengen tahu dulu rumahnya di mana, apa segala macam. Karena walaupun hari penyanyi di sini, saya nggak tahu waktu itu di mana tempat tinggalnya. Nah, kemudian kami ke rumah ya dikasih tahu dengan rumahnya, dan benar bertemu, beliau ada di rumah, ketemu dengan istrinya lagi, dengan istrinya Riko, dengan istrinya Rizal, dengan cucunya di situ kita kenalan. Begitu juga dengan tetangga-tetangganya yang pernah main ke sini.
Nah, jadi sebelum deal itu setiap hari Riko dan Bin Karna setiap hari kemari, setiap hari Kapit. Saya duduk di sini, Bin Karna di situ, Riko di sana. Dia bilang itu, kalau Bapak mempercayai saya, dan alhamdulillah kami mempercayai kesepakatannya. Waktu itu kambing dari saya, kemudian pembuatan kandang, paku, ongkos tukang itu dari saya. Dari Bin Karna hanya bambu, karena katanya bambu banyak di sana, jadi nggak usah beli bambunya, dia banyak, tinggal ngambil saja. Cuman ongkos tukangnya dan paku. Nah, waktu itu sepakati saya. Kemudian sistem yang kita pakai waktu itu sistemnya bagi hasil dari penjualan. Waktu itu saya bilang, gini Pak, kambing ini nanti saya yang membeliin setiap tahunnya. Saya yang beli, misalkan harga satu kambing misalkan 3 juta nih disepakati, saya akan memberikan ke dia 1,5 juta. Nah, 1,5 juta saya itu berupa kambing. Kemudian kambing ini saya serahkan lagi ke beliau untuk dikorbankan pada hari raya Idul Adha di kampungnya sana. Jadi saya nggak ikut apa segala macamnya, pokoknya untuk di sana saja. Misalkan belinya 5 ekor, nanti misalkan ya 5 itu di sana. Nah, singkat cerita, saya setiap minggu dikirimin tuh videonya, baik dari Riko yang mengirimkan videonya. Ndelalah saya simpan semua dari awal pembuatan kandang dan sebagainya, itu video saya simpan. Biasa saya menghapusnya. Dan entahlah waktu itu kenapa saya simpan semua. Jadi perkembangan kambing itu dari waktu ke waktu termonitor. Jumlahnya dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita kambing ini berjalan, Riko kesini lagi. Bapaknya setelah itu mengurangi seminggu 2 kali, kemudian seminggu 3 kali, sampai akhirnya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali. Pada saat itu Riko juga sama. Ngomongnya waktu itu di saung depan ya, saung tadi teman-teman yang di depan itu biasa duduk-duduk kalau kita habis acara. Nah, Riko di situ ngomong sama saya dan bahasanya sama seperti bahasa bapaknya Riko. Kalau Bapak percaya saya, kita coba dulu Pak 500.000 gitu loh. Sistemnya saya dulu, ini versi Riko nih cerita, saya dulu Pak alhamdulillah katanya mainnya di ayam. Orang sini nyebutnya bukan ayam ya, daging ya mereka nyebutnya ya, betul ya, daging ya. Jadi mereka nyebutnya daging. Mainnya di situ katanya, versi Riko nih ya. Kalau tadi itu versi bapaknya dibohongin 18 ekor. Kalau versinya Riko, setelah maju orang yang dia kerja sama Riko ini, yang bekerja sama yang Riko bekerja sama dia, setelah dapat 2 mobil katanya dari daging ayam itu, dari penjualan ayam, dia berhenti jualan. Ini versinya Riko. Ya saya percaya. Kemudian saya cobalah dengan 500.000. Uangnya diserahkan di sini, kemudian dilanjutkan kami ngomong-ngomong lagi di saung. Nah, sistemnya waktu itu 500.000 ini dibelikan ayam di pemotongan, kemudian dibawa ke lapak ya. Jadi dia ngambilnya di Pahri. Pahri ini versinya Riko penjual ayam potong. Nah, ini awalnya ya. Jadi enggak ada permasalahan, jalan dari 16.000, saya ingat sekali keuntungan. Sistemnya yang di awal 50% buat Riko, keuntungan 50% buat saya. Waktu itu kita tetapkan 100.000 itu operasional itu bensin dan sebagainya. Nah, kemudian waktu ini berjalan sudah bagus, dari 16.000 kemudian 30.000, 71.000, ada semua catatannya di dalam laptop saya ya. Saya catat perhariannya tuh. Nah, berjalan sudah segala macam. Ya rutin setiap pagi Riko di sini datang menyerahkan uang, kemudian pulang. Saya karena ini bagus nambah terus. Jadi setiap nambah terus gitu loh. Jadi modal kita tambah supaya banyak. Ya alhamdulillah dari sana bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita mencoba mengembangkan usaha dengan invasi usaha, yaitu minyak makan kita, merek kita. Riko bilang dia juga pernah usaha seperti ini. Dia saya dengan
Zulkifli namanya. Zulkifli itu menurut versi Riko nih adalah distributor minyak, pegawai distributor minyak. Nah, saya ingat sekali waktu itu kita coba dengan 14 juta untuk minyak awalnya, 14 juta. Sistemnya waktu itu kita sepakati untuk minyak itu kita sepakati satu karton itu Riko dapatnya Rp5.000, kemudian biaya operasional setiap kali barang datang itu Rp250.000. Jadi gaji Riko yang pertama itu dari minyak itu 14.000, artinya 100 dikali 5.000, artinya 500.000, itulah gaji Riko pertama. Kemudian alhamdulillah bertambah terus karena saya tidak ngambil keuntungan dari minyak. Keuntungan pertama itu 40 juta bersih, kita jadikan modal lagi jadi 40 tambah 14 gitu. Terus dari 100, 150, 200, 250, 300 terus menambah terus. Dan alhamdulillah yang ngambil juga banyak nih. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu kan. Berjalan terus. Nah, kemudian 2 usaha ini jalan normal. Wah, si Iko ngomongnya manis sekali, sama kayak bapaknya. Bapaknya juga begitu-begitu. Bapaknya setelah itu hanya sesekali saja ke sini, kadang sebulan sekali gitu. Sesekali setelah kambing ini jalan. Kadang ke sini hanya ada perlu apa? Perlu beli arit, beli apa, dikasih sama istri saya uang untuk beli. Itu. Seiring dengan ayam juga maju, kita rubah aturannya. Aturannya menjadi 70-30. 70% saya, 30% Riko di ayam. Kemudian di minyak tetap. Nah, singkat cerita, kami supporting ya. Kami support apa kebutuhan Riko, keluarganya apa, itu kita support semua. Dia perlu ini kita support. Jadi hal-hal yang kecil pun asal Riko ngomong kita support kalau kita ada. Apalagi waktu misalkan Riko sakit, kita bawa ke dokter, kita siapin segala macam. Kesana lah semuanya, sampai ke sana kita ini kan. Karena niat kita yang pertama ingin membantu. Yang kedua, ada niatan Riko katanya ingin mengumrohkan kedua orang tuanya. Bahkan saya waktu itu langsung bilang sama istri saya, kita ikut juga umroh. Nanti kalau misalkan ada kekurangan dari sana kita bantu segala macam. Kita berangkat harusnya umrohnya Februari 2024 kemarin. Tapi karena Riko berbuat begini nggak jadi umroh untuk dia dan bapaknya dan mamanya. Kalau kami insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan berangkat umroh nanti satu keluarga ya. Nah, itu singkat ceritanya begitu tuh si Riko. Jadi di terakhir pada saat kami hubungi, kok ini belum pada bayar, kami ke rumahnya lah gitu kan. Kita hubungi pembeli, kemudian kita ke rumahnya, kita kaget, kata orang rumahnya ada ke KP, padahal nggak ada. Nah, ini versi ibunya nih yang cerita ke kami. Kemudian saya kembali ke KP, saya bilang sama Riko, kalau kamu 3 hari nggak datang, saya akan lapor menceritakan bahwasanya kamu lari dengan membawa uang kami sekian di posisi pada saat itu. Kemudian Rijal datang, saya cerita sama Rijal datang ke sini. Rijal datang berdua dengan Maya. Jadi Rijal duduk di sini, Maya di situ. Saya cerita semua sama Rijal. Saya bilang saya kasih waktu 3 hari, sama seperti Riko janji sama Rijal 3 hari. Kita tunggu sampai 5 hari nggak ada, saya datang ke rumahnya, saya ceritakan semua. Istrinya nangis, mamanya nangis dan segala macam ya. Rijal ada di situ kebetulan. Nah, kemudian pada saat kami pulang, kami bertemu dengan beberapa orang di tetangganya Riko. Dan tetangganya ternyata banyak yang nggak senang juga. Karena apa? Kami dapat informasi semua tentang keluarga ini. Bagaimana bobroknya, bagaimana yang mereka lakukan di sana. Jadi tetangga-tetangga di sana mungkin sepertinya malas ini saja ya,
karena mungkin karena dia cerita ustadz apa segala macam, jadi tetangga mungkin sungkan di situnya, padahal nggak ada yang seneng, intinya nggak ada yang seneng. Nah besoknya kami mulai mencari tuh siapa Riko dari radius 0 km rumahnya sampai dengan 20 km rumahnya, selama kurang lebih 7 atau 10 hari waktu itu, setiap hari. Dan kami kaget, ternyata dari sampai radius 25 kilo nggak ada baik nih keluarga ini, nggak ada baiknya keluarga Bin Karna. Si Riko pernah dipenjara, si Riko nipu orang, si Riko dipukulin orang, dan banyak yang kami dapatkan. Kami sempat infokan ke situ, nggak ada perubahan juga nih, hanya janji-janji. Kalau teman-teman tahu 3 ciri munafik ada di pada keluarga ini. Kalau dia berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia hianat, kalau berbicara dia dusta. Oh ini ada semua, dan ada buktinya, ada eviden-evidennya semua. Baik itu eviden dari percakapan grup WhatsApp ayam, grup WhatsApp minyak, maupun grup WhatsApp yang saya dengan Riko, dan semua saya dokumenkan semua. Alhamdulillah lengkap di situnya. Kemudian singkat cerita saya bilang sama Riko, kalau kamu nggak datang, nggak mempertanggungjawabkan perbuatanmu, karena dia selalu gitu, janji untuk ngolor waktu. Karena ini yang dia lakukan dengan korban-korbannya yang lain. Saya bilang waktu itu sama dia, Riko saya salah, saya bilang, saya salah dalam memilih teman, tapi kamu salah dalam memilih lawan. Itu yang saya sampaikan ke dia. Dia bilang, enggak Pak, Bapak nggak salah dalam memilih teman. Nggak ada, saya bilang, teman saya nggak ada yang nyusahin orang. Yang di sini teman-teman saya yang hadir di sini, begini ada enggak yang nyusahkan orang? Nggak ada, kita bantu orang semua ya. Insya Allah. Kalaupun kita nggak ada, ya kita nggak nyusahkan orang. Beda dengan yang ini. Nah, setelah kami dapat semua segala macam, kami ke rumahnya dia, ceritakan semua. Bahkan saya kasih tahu kan di mana posisi Riko saat itu, karena saya menghubungi teman, nggak usah perlu saya sebutkan posisi Riko di mana, ada di sana, di sini, saya kasihkan kan adanya. Saya yang ngelihat jujur tidak adanya dengan saya, ternyata tidak. Harusnya tahu karena dia juga pernah kerja di situ ya. Singkat cerita, pada saat saya pulang dari rumahnya, tetangganya bilang, Pak Haji, katanya, itu kambing punya Pak Haji. Iya, saya bilang, kenapa? Dijualin Pak Haji sama bapaknya si Riko, sama Bin Karna tuh, katanya dijualin, dibawa ke pasar, nanti kalau pulang kadang bawa anakan yang kecil, kadang nggak bawa gitu loh. Nah, saya kembali tuh sama istri saya kembali ke rumahnya Bin Karna, kemudian ngelihat kandang itu istri saya saja yang ngelihat, ditemani Rizal. Rekamannya ada, rekaman Rizal berbicara bosnya kambing ini kalau melahirkan 3 ekor gitu. Dan begitu apa kagetnya, begitu saya di rumah baru saya lihat itu video, kambingnya tinggal 6 ekor dengan posisi 3 besar 3 kecil. Udah saya pulang, begitu pulang kebetulan ada orang baik di sini yang pakai KP, waktu itu sudah nggak operasional KP tapi disewakan. Nah, ada orang yang nyewa ini, lihat Bapak kok dia merenung. Saya cerita sama dia, orang itu saya baru kenal pada saat dia pakai KP ini. Dia nginap di sini akhirnya malam itu, dan besok paginya dia akan ngambil itu kambing. Saya sewakan mobil, dia ambil kambing. Sampai di sana Rizal itu hanya memberikan 5. Saya bilang, enggak, semua kambing saya, enggak ada kambing Karna, enggak ada, saya bilang. Kambingnya si Karna enggak ada, saya bilang. Semua kambing saya. Sayangnya yang ini karena saya baru kenal, saya ngomong baru semua, dikasih cuma 5 sama si Rizal. 5 itu 2 ekor besar, 3 ekor anakan masih. Begitu ditimbang enggak sampai 5 kilo. Itu gila. Ya udah, saking jengkelnya saya udah bawa semua, kemudian kita jual di sana. Yang lucu, si Rizal mau minta bagian. Mana bagian Bapak? Bagian Bapakmu, kepalamu, dia bilang gitu kan. Kepalamu, bagian Bapakmu udah nilap begini, Bapakmu udah nggak tanggung jawab begini, kamu minta bagian gitu, saya bilang. Gitu waktu itu ya. Mungkin saya yakin Rizal pasti nggak tahu, mungkin dia dibohong sama bapaknya. Begitu juga dengan bapaknya, mamanya, istrinya, dan semuanya
saya berpikir pada saat itu Iko bohongin, begitu juga gitu loh, Iko bohongin. Ternyata setelah saya keliling tadi, oh ini keluarga bukan ini. Ternyata masing-masing punya peran. Bin Karna perannya gimana, ibunya si Riko perannya gimana, istrinya Riko perannya di mana, sebagai apa. Jadi dia nangis itu saya bilang drama Korea. Dan itu sama seperti yang diucapkan oleh tetangga-tetangganya ke saya. Bapak jangan tertipu, drama Korea Pak, katanya. Kenapa sih bilang? Kalau Bapak ke sana pakai motor, katanya, suara motor Bapak masih di depan, itu walaupun ada Riko di sana sudah disembunyikan keluarganya Pak. Gitu. Akhirnya saya coba motor, nggak saya hidupkan, saya jalan ke sana. Katanya, oh Rikonya nggak pulang, segala macam. Tapi ada satu pancingan saya, dan ini yakin, kasihan saya ngeliat orang tuanya. Karena apa? Berbohong menutupi kesalahan anaknya. Sampai hari ini di akhir 2025, bapaknya nggak pernah datang ke saya. Nggak seperti dulu pada saat sebelum datang. Ini padahal setelah dia menipu saya, menipu kami, anaknya menipu saya, menipu kami, nggak ada datang. Padahal dia tahu sini. Misalkan datang, Pak saya minta maaf, itu yang kami tunggu. Tapi sampai saat ini tidak ada. Saya hilap Pak, saya minta maaf, atau Pak anak saya begini, tinggal didatangkan kan selesai. Disinilah peran mereka gitu loh. Ya di sini peran. Intinya teman-teman, untuk di 2025 penipu-penipu ini akan banyak. Penipu-penipu seperti Riko, seperti bapaknya ini akan banyak. Jadi hati-hati. Jangan percaya dengan orang. Cukup kami yang jadi korban. Tapi ingat ya, teman, ingat juga buat Riko dan keluarga Riko. Saya tidak berhenti. Saya tidak akan berhenti sampai kamu selesai nanti dengan pertanggungjawabanmu di dunia, kalau kamu masih hidup tentunya. Tapi kalau misalkan kamu sudah meninggal, ya kita bertemu di akhirat nanti. Begitu juga sebaliknya, misalkan kami yang duluan meninggal, kamu mau kemana? Kamu yakin keluargamu akan mempertanggungjawabkan pada saat ditanya nanti kan jenazahmu misalkan di sana, apakah ini orang baik? Saya tidak tahu, nanti tetanggamu bilang baik nggak gitu kan? Atau keluargamu berani nggak bilang apabila dia ada utang piutang? Oh ya, satu lagi teman-teman, ada beberapa orang datang ke sini setelah postingan saya di YouTube, belum pernah ya di YouTube untuk yang Explore Indonesia ini baru ini kita anukan ya. Selebihnya yang kemarin pada saat podcast. Tetapi di TikTok dan lain-lain itu Iko udah sebar sampai ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri ya. Ya jadi intinya itu ya, buat teman-teman di sini jangan percaya, hati-hati. Biasanya orang-orang yang otak-otaknya udah korslet begini, ngomongnya baik di awal, wah janji-janjinya muluk, sehingga kita tertipu oleh mereka ya. Jadi jangan tertipu, apalagi tentang keuangan dan segala macam. Cukup kami. Dan ingat Iko, ingat pesan saya ya. Kalau kamu nggak datang sesuai janjimu, hendak mempertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan kepada kami, hendak menjelaskan kepada kami akan tunggu. Kita ketemu nanti ya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.